ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد لا حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى مشايخنا ومشايخنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لأخي المصلي في هذا الكتاب الشيخ الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي والشيخنا كيام الغزالي والسكي والشيخ ياسين أسموني وسبحان المعصوم بارك الشيخ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hadirin para jamaah, para bapak, para ibu, kita meneruskan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Mugi-mugi kajian kula panjenengan diiringi hidayah, taufik, ridha, rahmah, futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para zuriyahnya, keluarganya, semoga kita mendapatkan syafaatnya bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amattana fid dharain amin. Wa an Anasin lan den riwayataken saking Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas lamma thaqula ing dalem mangsane wis abot sapa an-nabiyyu kanjeng nabi ja'ala sallallahu alaihi wasallam ja'ala maka tumandang iku yataghasyahu mungkepi ing kanjeng nabi apa al karbu kesusahan, kesedihan. Jadi ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau itu semakin parah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa rasa sedih, ditimpa rasa susah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi sakaratul maut. Di kanjeng Nabi mawon merasa sedih, merasa susah karena beratnya sakaratul maut tadi. Apalagi kula panjenengan, di hampir semua orang saat menghadapi sakaratul maut itu akan mengalami hal yang sama. Apalagi para nabi dan rasul. Disebutkan dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat balaknya, ujiannya, cobaannya
itu adalah para nabi, lalu orang-orang yang utama, kemudian orang-orang yang utama sesudahnya. Jadi memang semakin tinggi kedudukan iman seseorang itu, semakin berat pula ujian yang dihadapi. Sakaratul mautnya Rasulullah, para nabi dan rasul dengan sakaratul maut kita berbeda. Lebih berat yang dihadapi Rasulullah SAW. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ambillah pelajaran dari wafatnya Rasulullah SAW. Dia seorang kekasih Allah. Dia orang yang memiliki atau diberikan otoritas syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penghulunya alam semesta. Dia manusia pertama yang dibangkitkan dari alam barzah nanti. Di menungso pertama kali sing bangkit dari alam kubur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti Rasulullah sudah dijemput oleh para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan kemudian diberikan pakaian kehormatan, mahkota kemuliaan saat bangkit dari alam barzakh. Benten kali kula sampean bangkit dari alam barzakh tidak membawa sehelai benang pun. Doyono pola ketok ngoten. Kondang gandul. Nggih ketok jenenge gak ngowo, tidak ada sehelai benang. Itu siapa selain para nabi dan rasul seperti itu. Lho terus apa kira-kira gak delok-delokan ngono? Oh mboten. Semua manusia ketika bangkit dari alam barzakh niku diliputi rasa takut, khawatir, sedih, susah, takut, memikirkan nasibnya sendiri. Kenapa? Surga ditampakkan di sebelah kanan, neraka dengan segala kedahsyatan siksaannya ditampakkan di sebelah kiri. Neraka ketok, siksaan-siksaan di dalam neraka kelihatan. Semua orang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wis gak kober mikir anune koncone niku mboten kober. Nggih lek nang donya sik kober. Nang kono niku wis rasa takut itu sudah meliputi hati dan pikiran semua orang di akhirat nanti. Padha kali cara mriki wong kena vonis hukuman mati, tinggal beberapa jam saja, tinggal menunggu jam. Niku wis mboten saged mikir napa-napa bisa. Ditawani napa mawon wis gak enak, gak selera. Soalnya dia memikirkan nasibnya yang sebentar lagi akan dieksekusi. Dan di akhirat itu lebih dari itu. Bayangkan Rasulullah yang seperti itu, manusia terdekat dengan Allah, ngoten niku tidak ditunda satu hari pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ajalnya datang. Jadi ketika Rasulullah ini dalam kondisi sangat parah, detik-detik akhir beliau, dalam riwayat Bukhari dikatakan Rasulullah minta dimandikan oleh istri-istrinya dengan air dari 7 sumur, Pak. Dengan air dari 7 sumur. Menurut para ulama, seperti dikutip di beberapa kitab syarah hadis termasuk di Ihya, itu bisa buat untuk mengobati diri. Rasulullah sudah tidak kuat apapun. Dia waktu itu hanya tidur
di pangkuan Sayyidah Aisyah. Beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah setelah mendapatkan izin dari istri-istri yang lain. Menginap di rumah Sayyidah Aisyah, dirawat di situ. Setelah Rasulullah dimandikan dengan dengan air dari 7 mata air, 7 sumur, itu kemudian Rasulullah sehat kembali. Ben loro sakit diobati dengan itu. Itu resep dari Rasulullah SAW. Dari 7 mata air gabung jadi 1, kemudian dipakai untuk mandi. Akhirnya Rasulullah padahal sudah parah. Dia waktu dibawa ke rumahnya Sayyidah Aisyah itu dibopong dengan 2 orang. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan yang satunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajh. Niku Kanjeng Nabi pun boten kuat melampah, wis diseret pisan, sikile wis nyeret Kanjeng Nabi. Dibopong dengan 2 orang. Lah setelah itu Rasulullah minta dimandikan itu dengan 7 air. Akhirnya dimandikan, Rasulullah segar kembali. Langsung Rasulullah minta keluar, dia kemudian mengimami sholat. Kalau tidak salah sholat subuh itu. Kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat. Lalu kemudian dalam khutbahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan khuyyira bainad dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallahi." Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dalam khutbahnya Rasulullah matur ngeten, dawuh ngeten. Sesungguhnya ada seorang hamba yang oleh Allah disuruh memilih apakah dia memilih hidup di dunia ini atau memilih apa yang sudah dipersiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang berada di sisi Allah. Sahabat dikhutbahi seperti itu mboten nyaut, Pak. Sing nyaut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar langsung menangis karena dia paham yang disuruh milih itu adalah Rasulullah. Kanjeng Nabi itu disuruh memilih, sampai lek kepingin hidup Kanjeng Nabi di di dunia ini Allah akan memberikan kehidupan. Tapi kalau panjenengan lebih memilih apa yang ada di sisi Allah, maka itu hak Anda. Kanjeng Nabi ternyata lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah setelah khutbah kembali lagi, Rasulullah bertambah parah kemudian kondisinya. Saat itu Sayyidah Fatimah mengatakan, wa karba abata, duh susahnya abaku, wahai betapa sedihnya ayahku, kata Sayyidah Fatimah. Setelah itu Rasulullah dibawa ke rumah beliau kembali, berkumpul istri-istri Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah, ada Sayyidina Ali di situ. Kemudian ketika istri-istri Rasulullah SAW berkumpul, keluarga berkumpul, Rasulullah duduk di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada keluarganya, ukhruju, kalian keluar semua, ada malaikat yang mau datang. Akhirnya keluarga keluar semuanya. Kemudian
tinggal Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah yang memangku Rasul. Lah Sayyidah Aisyah itu peka. Sayyidah Aisyah itu peka karena berulang kali sudah pernah menyaksikan Rasulullah itu ditamui oleh malaikat Jibril. Nabi yang paling banyak diziarahi, didatangi oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Kalau tidak salah, selama hidup beliau didatangi malaikat Jibril itu 24.000 kali. Nabi-nabi yang lain tidak sampai seperti itu. Nah, cuman waktu itu malaikat datang, Sayyidah Aisyah tidak kelihatan. Cuma Sayyidah Aisyah kroso, iki kok koyoke duduk hawane malaikat Jibril sing teko iki. Sing teko iki koyoke duduk malaikat Jibril. Setelah Kanjeng Nabi dialog sama malaikat itu tadi, maka setelah malaikat itu pamit, keluarganya disuruh masuk kembali. Begitu masuk, Sayyidah Aisyah tangleten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wau kok hawane senes hawane malaikat Jibril. Loh iya bener Aisyah wak. Iku mau malakul maut, malaikat Israil. Dia minta izin untuk masuk ke sini. Dia diperintahkan oleh Allah masuk, datang ke Muhammad. Kalau kamu tidak diizini masuk, pulang kembali. Mboten wani malaikat Israil, seluruh malaikat tidak berani sama Nabi, derajatnya kalah sama Nabi dan Rasul. Apalagi ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Datang nabi-nabi yang lain saja, malaikat Israil mboten wani selonang-selonong. Izin dulu, mergo derajatnya kalah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Kanjeng Nabi mboten kersa. Kanjeng Nabi kalau diutus Gusti Allah sowan mriki gak usah, mulai malaikat Israil. Kula sampean mboten usah taren gitu. Moro-moro muncul nang jero kamar. Sapa kon kok nang jero kamar? Dan sadar kula sampean, nek niku Israil. Ya aku iki Israil, baru kula sampean keweden. Dulu ini selain Rasulullah saja, contohnya Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah waktu ajal beliau datang disowani kali malaikat Jibril, malaikat Israil. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam. Malaikat Jibril Israil macak menungso, menjelma manusia. Sampean sinten? Nabi Musa mboten paham ya. Kula niki Israil Nabi Musa. Loh, Israil lapor ini. Nabi Musa kan rotok temperamen aja. Lapor ini. Sampean mrene niki silaturahim apa arep njabut nyawaku, terus Nabi Musa. Nggih mboten Nabi Musa, mboten enten critane malaikat niku keluyuran mboten. Kula mriki niki nggih ditugas Gusti Allah badhe njabut nyawa panjang. Apa? Ngoten Nabi Musa ngamuk, Pak. Diseplak malaikat Israil. Nabi Musa sing nyeplak, mripate niku copot setunggal. Ya gak wani bales. Not kopral dikeplak karo jenderal. Mboten wani bales. Nggih pun lek sampean mboten purun nggih mboten napa-napa. Kula tak izin ten Gusti Allah riyen. Balik ten ngarsane Gusti Allah. Begitu balik ten ngarsane Gusti Allah, terus pundi Gusti? Niki Nabi Musa mboten purun. Ya wis gak apa-apa, kersane iku kekasih. Saiki ngene, balik omane. Balik omane nang Musa, lek anjene Musa gak kersa balik saiki, gak kersa wafat dina iki, tangane kongkon nyekel ulune sapi ya.
Akhire wangsul disampaikan datang Nabi Musa. Sampeyan lek tasik kepingin urip Nabi Musa, sampeyan kepingin semerep berapa umur panjenengan diperintah kali Allah nemplekno tangan teng ulune sapi. Ditemplekaken kali Nabi Musa, ulune sing brodol niku kathah ta sian tentangane Nabi Musa. Napa niki maksude malaikat Israil? Lek jenengan tasih kepingin urip nggih sak jumlahe ulune sapi niku umure sampean. Loh, sik suwe berarti nggih. Nggih ngoten niku terus dawuhe Gusti Allah Nabi Musa. Terus akhirnya kan nggih mati ya. Nggih Nabi Musa, ten donya niki sementara mboten selamane ten donya niki mungkin akhirnya sampean nggih sedo. Padha-padha sak sedo nggih sak niki mawon malaikat Israil. Gletek tibake ya njaluk mati ya. Akhirnya diambil lah. Lu Nabi Musa aja seperti itu. Apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israil matur teng Kanjeng Nabi. Niki wau lek misale jenengan boten mengizini kula wangsul Kanjeng Nabi. Kula boten angsal menghadap panjenengan tanpa seizin panjenengan. Terus Israel enten napa sampean mriki? Kanjeng Nabi niku nabi paling lembut, Pak. Paling santun Kanjeng Nabi. Meskipun derajatnya itu di atas nabi-nabi yang lain. Panjenengan mriki wonten napa malaikat Israil? Kula diperintah Gusti Allah Kanjeng Nabi. Lek jenengan kersa nggih dinten niki panjenengan wafat, lek panjenengan boten kersa, sak kersa panjenengan njaluk umur pinten sak kersa sampean. Sampean kira-kira njaluk pinten, Pak? Waktu lek saged nggih 500 tahun lagi Nabi Musa lek sampean nggih ngoten. Ben iso rapine. Terus Kanjeng Nabi ngeten. Nggih pun. Kula tak musyawarah dhisik kali malaikat Jibril. Di Kanjeng Nabi kondisi kritis mawon sing njaluk musyawarah kali malaikat Jibril. Apa yang terjadi hadirin? Akhirnya malaikat Israil pamit nggih pun kula tak wangsul riyen an Kanjeng Nabi sekedap malih malaikat Jibril rawuh. Malaikat Israil pergi, datanglah malaikat Jibril. Terus pun di Jibril menurut panjenengan. Loh, Kanjeng Nabi sampean boten dikandani kali Israil. Loh, kandani napa? Gusti Allah sakniki rindu dhateng panjenengan. Allah sangat merindukan panjenengan Kanjeng. Boten kandha mboten. Terus lek kula sakniki wangsul ten ngarsanipun Allah. Terus pun dinasibe umat kula malaikat Jibril. Lho kula sampean sing takokaken Kanjeng Nabi. Ngoten kula sampeyan niki mboten tau eling dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat niku kudu bagi kula sampeyan, harus tiap hari. Jasanya Rasulullah sampai sedemikian rupa. Mau wafat saja memikirkan nasib kita. Terus pun di malaikat Jibril nasibnya umat kula. Kanjeng Nabi pun khawatir. Gusti Allah jagi umat panjenengan. Allah tidak menghinakan umat panjenengan. Yang kedua, Allah memberi kabar datang panjenengan bahwa mangke panjenenganlah orang yang pertama dibangkitkan dari alam barzah. Dan banyak hal yang dijanjikan malaikat Jibril kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih pun lek ngoten malaikat Jibril. Kula nggih kepengin ketemu kali Gusti
Gusti Allah. Malaikat Jibril wangsul, Pak. Malaikat Jibril wangsul keluarga. Oh mboten, malaikat Jibril diminta oleh Rasulullah. Lek ngoten panjenengan sampun ten pundi-pundi malaikat Jibril, saya minta panjenengan menyertai saya saat ajal saya datang. Akhirnya keluarga dikengken mlebet, tapi keluarga mboten semerep datang malaikat Jibril. Sing semerep namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya gini, wow, Sayyidah Fatimah mengatakan, wa karba abata, wahai kesedihan ayahku. Ditimbali kali Kanjeng Nabi terus didhawuhi hadis niki, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Fatimah terus Kanjeng Nabi, setelah hari ini ayahmu sudah tidak sedih lagi, karena hari ini Fatimah abamu iki pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, nangis Sayyidah Fatimah. Nangis tapi bukan wani bengok, cucuran air mata. Takdim, hormat datang Kanjeng. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya nangis itu. Bareng nangis Sayyidah Fatimah dipanggil malaikat Kanjeng Nabi. Kene Fatimah. Dibisi kali Kanjeng Nabi. Anu Fatimah, aku mari ndonga. Iki kok sing tak jaluk nyusul aku dhisik iku awakmu. Sayyidah Fatimah langsung ekspresinya bahagia. Ingin tertawa sebetulnya Sayyidah Fatimah niku, cuma ditahan karena hormat datang Kanjeng Nabi. Lah keluarga kaget, iki mari nangis kok moro-moro guyu. Ternyata setelah peristiwa itu Sayyidah Fatimah ditanya, gini, keraton mendengar doanya Rasulullah kepada Allah meminta agar Sayyidah Fatimah menyusul Rasulullah terlebih dahulu dan bersama Rasulullah di alam barzah nanti. Ternyata betul, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah kemudian wafat. Lek kira-kira sampean ngoten ya napa? Sampean hadir di saat nazaknya mbah panjenengan misalnya, mbah sing pun wafat, pas mbah katene wafat sampean diceluk, rene tak kandhani le, mbah mari ngene gak enek le, ki aku mau dikandhani Israil bisa, tapi mari mbah iki awakmu le yo. Kira-kira guyu napa senep sampean kira-kira, gak enak mangan, gak enak ngombe, gak enak turu. Lho Sayyidah Fatimah boten, saking cintai kehidupan akhirat, saking cintai datang Kanjeng Nabi, sampai dikandani ngoten itu beliau sangat berbahagia. Akhirnya sampun malaikat Israel masuk lagi, tidak ada yang tahu, keluarganya tidak ada yang tahu. Sampun Kanjeng Nabi, kula diperintah mriki malih kali Gusti Allah. Dos pundi Kanjeng Nabi? Panjenengan siap sak mangken napa panjenengan tasik ngersakaken hidup lagi di dunia? Wis gak Israel, aku siap saja. Maka Rasulullah bersabda saat itu pesan terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Pesan Rasulullah apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga salat. Jaga salat, fa innakum la tazaluna mutamasikin. Kalian akan tetap menjadi kuat. Kalian akan tetap kuat dalam keimanan kalian selama kalian masih menjaga salat. As-shalah, as-shalah. Terus Kanjeng Nabi wafat. Di kalimat terakhir dari Rasulullah SAW itu pesan untuk menjaga sholat.
niku sahabat-sahabat terus ketilap sahabat-sahabat. Jadi mulai kemarin sahabat-sahabat itu nungguin Kanjeng Nabi di masjid. Rumahnya Kanjeng Nabi kan bersebelahan kali masjid. Sing sakniki dadi makamnya itu. Itu Rasulullah wafat di sana. Jadi memang para nabi itu diwafatkan, dimakamkan di tempat wafatnya. Nabi siapapun, niku pun ketetapan dari Allah, dia harus dimakamkan di tempat wafatnya. Karena Rasulullah wafat di dalamnya Sayyidah Aisyah, ya diwakamkan di situ. Berbeda kali liyane Nabi kali Rasul. Matine Surabaya go mulih nang Madura. Matine Surabaya go mulih nang Madiun, nggih. Mati nang Jakarta go mulih nang gone Surabaya. Lek para nabi, para rasul ndak. Dimanapun dia meninggal wafat ya disitulah. Dan pakaian yang dia pakai itulah yang ikut dimakamkan. Makanya sahabat itu ketika mau memandikan Rasulullah bingung. Sahabat itu mau memandikan Rasulullah bingung, mau mencopot pakaian Kanjeng Nabi mboten wani. Karena nanti terlihat auratnya Rasul gak wani. Wah, akhirnya keturun kabeh, Pak. Sak keluarga itu keturun kabeh. Lalu ada suara, mandikan Nabi kalian dengan pakaian yang masih ada pada dirinya, jangan kalian lepas. Baru ngoten tangi kabeh dan semua mendengar suara itu, tidak tahu niku suarane sinten. Sebelum itu ada dua suara ya. Ketika para keluarga ditinggal wafat kali Kanjeng Nabi menangis semua sejadi-jadinya ya. Ada suara menenangkan yang pertama. Yang kedua ada suara lagi, ternyata suara itu tidak ada orangnya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan suara yang pertama mau Nabiullah Khadir alaihis salam. Suara yang kedua adalah Nabi Ilyasa. Maka dua nabi itu hadir ketika pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma saat itu tidak ada yang melihat. Maka sampun Kanjeng Nabi dimandikan. Yang menangani pemandiannya Rasulullah adalah keluarga Rasulullah, laki-laki yang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sebelum meninggal itu pesan kepada para sahabat ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam salah satu pesannya, nanti kalau saya sudah meninggal, yang mensolati saya pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu artinya bukan mensolati, walladzi yusolli alaikum, yakni memerintahkan untuk Allah melimpahkan rahmat kepada Rasul. Setelah itu nanti para malaikat yang mensolati saya, maka kosongkan, kalian keluar dari masjid ini, nanti yang mensolati yang kedua adalah para malaikat. Baru setelah itu nanti kalian yang mensolati aku. Akhirnya Kanjeng Nabi wafat niku pas waktu duha. Waktu duha pertengahan, kalau tidak salah ya antara jam 9 sampai jam 10. Hari Senin. Di Kanjeng Nabi niku lahir Senin, dapat wahyu pertama Senin, Isra Mi'raj malam Senin, hijrah ke Madinah nggih dina Senin, Rasulullah wafat nggih dinten Senin. Setelah itu kemudian hadis ini saya lanjutkan sedikit. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabba da'a. Ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abata jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempatmu. Ya abata ila Jibril nan'a. Wahai ayahku, kepada Jibril kami akan mengabarkan kematianmu. Falamma durfina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Niku diantara hadirin napa namine kisah ya, sekelumit kisah dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di kitab Ihya juz 4 itu dijelaskan secara detail detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya niku wau yang saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Mugi-mugi kula sampeyan angsal syafaatipun Rasulullah SAW, kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di alam barzah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada waktu sedikit, monggo hadirin kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Ya. Sejauh mana beliau meninggal keberapaan? Jarak luas surga itu luas surga. Sejauh di mana diberapaan atau meninggal? Kalau kok malah baru niki mendengar. Kalau di Quran jelas, uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya 7 langit 7 bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Di luas surga itu digambarkan seluas langit, 7 langit dan 7 bumi. Luas, betul-betul luas. Satu langit saja, seluruh planet-planet yang ada, termasuk bumi, matahari, dan planet-planet yang lain, semuanya itu kan di naungan langit pertama. Di langit pertama sudah mencakup sekian banyaknya planet-planet itu. Belum langit yang kedua yang lebih luas dari langit yang pertama. Masih ditambah dengan luasnya 7 lapis bumi ini. Nah itu gambaran dari luasnya surga. Kalau sing niku kok kula mboten nate mireng niki malah. Saking pundi? Oh. Atau mungkin redaksinya mboten ngoten mungkin. Redaksinya mungkin saged dianu malih, saged ditipatos malih. Nggih, ngoten. Nggih. Waalaikumsalam. Katanya orang yang bekerja terus dia bekerjanya lewat orang dalam itu katanya sebenarnya haram, sebenarnya haram. Terus saya masuk kerja diajak kakak ipar sepupu saya. Terus dia sudah dapat izin dari bosnya untuk dari siapa yang punya perusahaan itu kan bosnya kan. Iya. Jadi mau lewat proses apapun, selama yang memiliki perusahaan itu mengizinkan, sudah selesai. Berarti kerja kita ya sah di situ. Jadi meskipun lewat jalur ujian dulu, lewat jalur interview, lewat jalur, atau dimasukkan dari orang-orang yang dekat dengan pemilik perusahaan, tidak masalah juga. Atau mungkin misalnya bosnya memberi izin kepada manajer cari pekerja yang menurutmu bagus, ajak dia kerja di sini, sudah selesai, tidak masalah. Itu bukan jalur yang salah yang seperti itu, karena sang pemilik perusahaan itu sendiri sudah mengizinkan. Yang punya otoritas di sana kan pemilik perusahaan atau orang-orang yang diberi mandat oleh pemilik perusahaan itu.
bukan jalur yang salah. Monggo yang lain nanti. Saya pernah mimpi aja. Saya pernah mimpi sampai ke pintu surga. Saya itu dalam satu malam mimpi dibawa mereka, nanti mereka sarannya itu dibawa. Terus sampai ke situ perbatasan antara surga itu saya ada perbatasan sini sama lantainya surga pintu gitu. Di atas itu ada istri saya keluar dari surga. Iya. Menyambut kedatangan saya. Tapi saya tidak masuk, cuma saya melihat istri saya rangkulan saya pas lutut sendiri. Saya sudah rangkulan istri, itu bangun saya. Itu apa itu? Istrinya sudah meninggal? Belum. Oh belum. Belum sudah tadi. Oh maksudnya. Itu artinya apa ya? Nggih, artinya baik ngoten mawon pun ngene. Mimpi kalau mimpi baik nggih. Saya ingin tahu ini Pak. Ya maaf ya, pertama itu enggak tahu. Yang ketika itu apa saya dulu, apa istri saya dulu, yang menuju surga apa saya dulu istri saya, apa saya dulu. Gimana menurut pendapat? Takwilnya saya tidak tahu masalah itu, masalah mimpi. Tapi yang jelas mimpi itu sudah baik kalau sampai mimpi ke surga barang niku, insya Allah mimpi yang bagus. Cuma takwil secara detail, tafsir mimpi secara detail kula mboten paham niku. Niku ten ahli takwil mawon. Kula mboten. Tapi secara global bagus lah mimpinya. Yang kedua, ada anjuran Rasulullah SAW itu memang kalau kita bermimpi sesuatu, hendaknya tidak kepada sembarang orang kita ceritakan. Karena khawatir yang diceritain ini memberi takwil yang tidak baik. Ini khawatir nanti takwil itu justru menjadi kenyataan. Makanya kalau kita mimpi bagus, ya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menceritakan, ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya betul. Kalau mimpi tidak bagus, sudah disimpan mawon, tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa. Husnudzon mawon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mimpi yang tidak bagus itu adalah buah permainan setan. Jadi secara global kita kalau menyikapi mimpi seperti itu. Kalau bagus kita memuji syukur kepada Allah. Kita husnudzon, takwilnya bagus. Kalau kita mau ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya. Kalau mimpinya tidak bagus, tetap husnudzon kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan kita yakini bahwa mimpi itu tidak akan memiliki makna apapun. Kita serahkan kepada Allah, dan kita ceritakan kepada siapapun. Niku secara umum dalam mensikapi mimpi. Adapun takwilnya ngimpi ngeten iki ya napa takwile wallahu alam pun niku mboten keahlian kula, Pak. Ngoten kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan nih Ustaz. Kita kan semua umat muslim ini berdoa dikumpulkan bersama Rasulullah. Sedangkan masalah Rasulullah itu kan banyak. Saya nggak bisa membayangkan kita tuh ada di mana nih antara kumpulan umat Rasulullah. Saking banyaknya umat Rasulullah itu kan yang keberapa juta, 10 juta, ratusan juta. Oh, lebih. Kita ada di mana nih gitu. Maksudnya kita bisa bertemu Rasulullah itu bagaimana ya membayangkan dikumpulkan. Iya. Dalam hadis sahih dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Di semua umatnya Rasulullah itu akan berkumpul dengan Rasulullah nanti di surga. Terus tempat masing-masing orang di mana? Sesuai amalnya masing-masing. Kalau kita amalnya bagus, bisa jadi kita dekat kedudukan kita dengan di ring satu lah. Ring satu bersama Rasulullah. Lek kula sampean amalnya tidak bagus,
karena masih umatnya Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, nggih mlebu swarga, nggih kumpul ten kali Kanjeng Nabi, cuma di ring paling belakang kira-kira. Siapa yang ada di ring satu di antaranya, yang ada di ring satu itu, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama pada diriku, kata Rasulullah, orang yang paling utama, paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat, artinya di ring satu kan, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kula sampean kepingin tahu kita itu berada di ring berapa, andaikan kita masuk surga, andaikan soalnya padha durung mesti nih soalnya ngoten. Mas Yustate nggih durung karuan niki. Nggih muga-muga mawon nggih kita hanya bisa berdoa kepada Allah, kita bisa masuk ke dalam surga bersama Rasul. Kita berada di ring berapa ya, kita lihat diri kita saat ini. Sejauh mana kita itba datang Kanjeng Nabi, sejauh mana kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, semakin dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ngaten. Jadi untuk memastikan umatnya ini banyak, iya semuanya masuk surga semua umatnya Rasulullah. Pokok mati dalam keadaan iman masuk surga semua. Jumlahnya miliaran, bisa triliunan jumlah umat Kanjeng Nabi. Manusia-manusia yang hidup di eranya Rasulullah itu berapa yang beriman kepada Rasul? Di era sesudahnya. Dan radius cakupan umat Kanjeng Nabi itu seluruh alam semesta ini, bukan hanya di alam manusia, alam jin itu umat Kanjeng Nabi yang beriman kepada Kanjeng Nabi ini termasuk umatnya Rasulullah. Karena dakwanya Rasulullah itu bukan hanya terbatas pada alam manusia, tapi alam jin pun juga menerima dakwahnya. Dan Quran dan surat jin itu menceritakan ada sekelompok jin yang mendengarkan Quran bacaannya Rasulullah, kemudian menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlangsung. Jin-jin pun juga mendakwakan agama Rasulullah di kalangan bangsa jin. Jadi orang-orang yang beriman dari kalangan bangsa jin sekarang ya sangat banyak sekali. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua selama dia mati dalam keimanan, nggih kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Masalah masuk ring berapa itu tergantung amalnya masing-masing. Ngaten. Sampai lek mlebu swarga pun lali kali kula, Mas. Nah. Nanti Pak Lukman iki wis mlebu pedoro. Mpun tadi. Pun bisa derek. Kurang sekawan menit. Nggih monggo pindah malih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus untuk Kanjeng Nabi sendiri itu sholawatnya ditujukan ke Kanjeng Nabi sendiri itu gimana? Latihan itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Iya. Rasulullah juga sama. Rasulullah juga sholawatnya ditujukan kepada Rasulullah. Jadi perintah bersolawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu pun juga Rasulullah masuk dalam perintah tersebut. Jadi Allah memerintahkan umat Islam ini, orang beriman ini bersolawat, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu Rasulullah juga masuk dalam perintah itu. Makanya Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya kali salah seorang sahabat tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan tadi itu salah satu perintah dari Al-Quran.
Al-Quran. Maka Rasulullah masuk dalam perintah itu, yang secara otomatis ketika bersolawat pun juga Rasulullah bersolawat untuk dirinya sendiri. Ngoten. Sama dengan syahadat. Kalau Kanjeng Nabi yang bersyahadat itu bagaimana? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi Kanjeng Nabi juga sama, juga membaca syahadat juga. Sampun ya? Ternyata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarikuna fi dunyana wa ukhrana. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa talamidana wa dzurriyyatina fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad baraka wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian hadirin, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.